Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misalnya Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik, tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir. Jadi tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, bertanyalah. Nah nanti cari jawabannya gimana? Coba diselesaikan sendiri. Ya coba saja. Kalau tidak mampu, mencari bantuan dari referensi-referensi, buku-buku untuk jawabannya. Syukur-syukur ada teman diskusi, syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya. Nah, itu untuk latihan. Boleh. Dalam rangka kita berfilsafat, memikirkan hidup secara mendalam. Nah, ini ada level-level pertanyaan. Jadi level ini berarti ranking ya, dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam. Nah, semakin ke kanan semakin mendalam pertanyaannya. Pertanyaan level paling dasar itu pertanyaan yang informatif. Ya biasanya jenisnya apa ini, apa itu informatif sifatnya. Jawabannya ya isinya informasi. What, when, where. Nah ini jenis-jenis pertanyaan informasi. Relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana. Makanya disebut pertanyaan paling dasar ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu, apalagi yang sekolah-sekolah dasar itu biasanya ya jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu. Ya dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham. Kalau tidak punya informasi tentang itu, percuma kita diskusi panjang lebar, ternyata kita belum paham di level informatif. Jadi level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simpel, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretif. Level interpretif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna, pemahaman orang. Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula. Level interpretif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi? Pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau mudarat sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah ini lebih dalam sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi atau kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi, mengapa? Kalau kita pilih kesehatan, mengapa begitu? Nah ini interpretif sudah. Tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah ini level kedua. Nah ini juga makanya tadi saya bilang kalau masuk ke level lebih tinggi butuh level sebelumnya. Kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya, ya malah merusak pemahaman. Kita keliru, sesat pemahaman. Level kedalaman kedua. Lebih dalam lagi ada level kritis. Nah, semakin ke dalam, tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya. Level kritis ini menguji lagi ketepatan jawaban-jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah ini
jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi. Ini namanya level kritis. Loh, bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja? Bukankah sehat itu juga harus kita upayakan? Nah, ini level kritis, merespon jawaban sebelumnya. Apa tidak bisa kita bela dua-duanya? Ya ekonomi, ya kesehatan misalnya. Nah, ini kritis namanya. Jadi meletakkan jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ini namanya jawaban yang kritis, pertanyaan yang kritis. Jadi mempertanyakan. Di level kritis ini tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada. Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham informasi, juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang, tapi orangnya bilang, loh saya tidak begitu, sampai salah paham. Yang saya maksud ini loh. Maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nah, ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya, tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru. Misalnya tadi, menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan. Nah, kalau ingin kreatif, ditanyakan bagaimana kalau kita balik, kesehatan kita dahulukan dari ekonomi. Nah, ini jawabannya mesti alternatif baru. Jadi ada kemungkinan kebenaran yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada. Nah, ditanyakan secara kreatif, bagaimana kalau ini alternatifnya, bagaimana kalau itu alternatifnya, bagaimana kalau kita balik posisinya, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif. Yang itu ya butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya, baru terakhir menawarkan alternatif baru dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar bertanya, perhatikan level-level pertanyaan ini. Baik, itu levelnya. Sekarang kita lanjutkan lagi cara kita belajar bertanya. Nah, ini saya bawa hal-hal apa sajakah yang bisa kita tanyakan. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 poin, 9 titik yang bisa kita tanyakan secara kritis filosofis. Kadang-kadang memang harus ditrik begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa titik umum ya, secara umum yang bisa kita tanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan dalam. Ya semoga nanti kalau kalian praktekkan di kelas, di manapun, yang ditanya siap. Yang pertama apa boleh ditanyakan itu clarity. Clarity itu kejelasan. Kadang-kadang kan kalau ada orang bicara, ada aspek yang kita tidak jelas, ya tanyakan saja, biar dia menjelaskan. Nah, di situ itu model-model pertanyaannya. Sayangnya di slide ini saya tulis pakai bahasa Inggris, belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya pertanyaan, could you elaborate further? Coba engkau elaborasi lebih jauh, engkau jelaskan lagi. Nah, itu pertanyaan clarity. Bisakah Anda memberi saya contoh-contoh? Coba beri ilustrasi yang sampai maksud itu bagaimana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kejelasan. Mungkin yang diomongkan paham sih, tapi detailnya bagaimana? Kira-kira contohlah konkretnya apa? Itu namanya clarity. Jadi cara paling mudah kalau teman-teman jadi mahasiswa terpaksa harus bertanya biar tidak ditanya oleh dosennya, tanyakan saja aspek clarity, kejelasan. Nah, yang kedua bisa juga ditanyakan akurasi. Akurasi itu ketepatan datanya.
Teman-teman boleh tanya, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar salahnya klaim itu? Itu dilihat dalam kenyataan, apa dipahami rasional saja, apa ada rujukannya, tokoh siapa, apa buku apa. Nah, itu namanya menanyakan akurasi, ketepatan. Yang ketiga, bisa juga ditanyakan presisi. Jadi kalau presisi ini ketepatan. Jadi kadang-kadang orang bicara menjelaskan itu terlalu melebar kemana-mana, tidak spesifik, sehingga kita bingung. Boleh ditanyakan presisinya. Mohon maaf Pak, bisa lebih spesifik? Nah, ini mempertanyakan presisi. Pastinya saja seperti apa Pak? Nah, ini menanyakan presisi. Tepatnya apa sih Pak? Nah, ini menanyakan presisi. Nah, selain presisi juga yang keempat bisa ditanyakan relevansi. Kalau relevansi ini kesesuaian. Pak, yang Bapak jelaskan itu hubungannya apa dengan masalah yang kita bahas? Kemudian sumbangannya apa terhadap problem konkret yang dihadapi oleh bangsa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan relevansi. Gunanya apa untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi bersama ini? Itu namanya pertanyaan relevansi. Relevan atau tidak. Terus yang kelima, kedalaman. Kalau kedalaman ini yang menggali semakin dalam. Biasanya menanyakan argumen-argumen, kesulitan-kesulitan tambahan. Itu kedalaman. Misalnya bertanya, kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit sekali diselesaikan? Nah, pertanyaan ini kan membuat orang menggali masalah semakin dalam. Jadi kemudian kira-kira masalah ini itu berhubungan dengan problem yang lain apa saja? Kesulitan-kesulitan apa saja yang harus kita lewati untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini problem kedalaman. Boleh mempertanyakan kedalaman. Pak, kalau kita ikuti saran Bapak, kira-kira problem yang kita hadapi apa saja yang harus kita selesaikan? Nah, ini menanyakan kedalaman. Boleh, antara lain menanyakan ini. Atau yang keenam, menanyakan keluasan. Menanyakan keluasan ini berarti nambah perspektif. Misalnya begini, Pak, kalau dari perspektif Bapak kan begitu, tapi kalau dari perspektif orang lain yang berbeda pandangan kira-kira apa? Atau dari perspektifnya Bapak kan filsafat ini, tapi kalau dari sosiologi kira-kira berbeda enggak? Atau dari sisi kesehatan kira-kira berbeda enggak? Nah, itu keluasan. Ya, kadang-kadang untuk mengatasi problem keluasan ini jawabannya pada tokoh yang berbeda. Misalnya kalau acara di TV-TV itu dari beberapa disiplin ilmu, ini yang dikejar keluasan. Jadi mungkin mengundang politikus, sekaligus mengundang pengacara, sekaligus nanti mengundang juga kiai, mengundang juga ahli filsafat, dikumpulkan jadi satu. Ini yang dikejar adalah keluasan, biar informasinya multi perspektif. Setelah tanya A pada tokoh ini, tanya A juga pada tokoh yang berbeda. Ini mengejar keluasan. Boleh mempertanyakan aspek keluasan. Kalau dari perspektif ini bagaimana? Perspektif filsafat tapi yang sifatnya ateis bagaimana Pak? Kalau yang filsafat tapi yang teistik gimana? Atau filsafat yang spiritualis gimana? Nah, ini mengejar keluasan. Yang ketujuh, bisa juga mengejar logik. Logik itu prosesnya. Mempertanyakan prosesnya. Pak, alasannya apa kok Bapak bilang begitu? Itu logikanya. Bagaimana dasarnya ini sehingga bisa kita terima? Ini menanyakan proses logiknya. Hubungannya apa Pak paragraf yang pertama tadi yang Bapak sampaikan di awal dengan yang Bapak sampaikan belakangan ini? Kok rasanya tidak nyambung Pak? Nah, ini menanyakan logika. Boleh. Pak tadi katanya ngomong tentang pertanyaan. Tema kita malam ini pertanyaan. Kok Bapak malah bahas tentang itu sih? Kan tidak nyambung itu. Nah, ini boleh mempertanyakan logiknya. Jadi koherensi berpikirnya. Kemudian yang ke-8 bisa juga mempertanyakan signifikasi. Signifikasi itu nilai pentingnya. Jadi misalnya dari yang Bapak bicarakan tadi macam-macam di depan, yang paling penting apa Pak? Nah, ini signifikasi. Jadi dicari mana yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Kita harus fokus ke bagian yang mana Pak? Kan tadi variabelnya banyak. Nah, itu namanya menanyakan signifikasi. Dan yang ke-9, fairness. Fairness ini menguji, jangan-jangan ada bias di situ, ada kepentingan di situ, ada prasangka-prasangka di situ.
Pak, Bapak tadi bilang begitu. Jangan-jangan karena memang Bapak anggota organisasi ini, sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Nah, ini mempertanyakan fairness. Jangan-jangan Bapak terpengaruh ini, atau memang itu dari pikiran Bapak sendiri, ya, itu mempertanyakan fairness. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin belajar bertanya, boleh pada titik-titik yang saya sebut tadi. Bisa mempertanyakan kejelasan, bisa mempertanyakan akurasi, bisa mempertanyakan presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logis tidak logis, kemudian signifikansi dan fairness, keadilan, fair, objektivitas. Ini hal-hal yang bisa kita tanyakan secara kritis. Jawabannya biasanya filosofis. Kalau enggak nanti tamumu bingung, kamu tanyanya enggak jelas. Silakan belajar titik-titik yang mungkin ditanyakan. Clarity, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logik, signifikan, dan fairness. Boleh jadi bahan untuk bertanya.